Syekh Mustafa Al-Hulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, inna fi yadis-subbanil amwal ummati wa fi abdamihim hayataha. Di tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di telapak kakinya terdapat maju mundurnya umat. Pantas kalau Fatihahkan dalam bukunya As-Sabab wa Taghyir mengatakan, dalam setiap gerakan dan perubahan besar di dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet dan perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negara ini terhimpit dan terjepit di bawah naungan para penjajah, muncullah para pemuda, bukan orang tua, di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islami Tembon, yang berhasil mengusir penjajah dari negeri tercinta. Namun sayang, kebanggaan terhadap pemuda kini hanya tinggal kenangan, sebab pertiwi kita sedang prihatin dan berduka cita karena ulah sebagian pemuda yang bukan lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, kebut-kebutan di tengah jalan, melakukan pencurian dan penjarahan, akan tetapi sudah terjebak dalam budaya mabuk-mabukan, tenggak kopi miring, whisky, brandy, martini, vodka, AO, Manson, KTI, dan bir. Bahkan tidak sedikit remaja dan pemuda kita yang sudah terjebak dalam budaya pacaran, free love katanya, free sex perbuatannya, 7-Eleven gayanya, kumpul kebo, sampai hamil di luar nikah. Nauzubillahimin. Itulah potret nyata dari kehidupan remaja dan pemuda saat ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka marilah bersama-sama kita merenungkan firman Allah yang terukir indah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbikum wazidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda beriman, dan tambahkan kepada mereka petunjuk. Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Safwatul Bayan Limanil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi. Sosok pemuda Ashabul Kahfi. Konon pada zaman pemerintahan Raja Dukyanus muncullah beberapa pemuda. Mereka bersikeras untuk menyebarkan agama baru yang berbeda dengan keyakinan rajanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar hendak dibunuh oleh para prajurit kerajaan. Lalu berlindunglah mereka di sebuah gua selama beberapa ratus tahun. Al-Quran mengabadikan mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman, teguh pendirian, pemuda-pemuda yang gagah, yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang berani membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai untuk satu keyakinan. Mereka lebih baik meninggalkan kampung halaman daripada harus
internasional dalam bidang fisika, kimia, matematika, termasuk dalam bidang agama. Bahkan tidak sedikit pula remaja dan pemuda kita yang telah berhasil menciptakan karya nyata dan berdaya guna untuk kepentingan negara. Timbul, namun sayang kita tidak mungkin menutup mata. Di sisi lain, para remaja dan pemuda kita sudah terjebak dalam budaya pergaulan bebas, seks bebas, kumpul kebo. Nauzubillahi min. Timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan untuk membentuk generasi penerus bangsa saat ini? Sebagai jawabannya, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menanamkan pendidikan agama kepada pemuda sejak dini. Sebab agama adalah rancangan dalam kehidupan dan filter dalam menentukan pilihan, sehingga pemuda dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, untuk membentuk generasi penerus bangsa, para orang tua dituntut untuk membangun keluarga yang harmonis, dinamis, serta mendidik dan mengarahkan putra-putri tercinta. Ketiga, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus berani menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan potensi pemuda, membuat sarana-sarana untuk kegiatan pemuda, dan tak kalah pentingnya untuk melindungi pemuda dari seruan media komunikasi dan informasi yang dapat merusak watak dan karakter pemuda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya remaja dan pemuda adalah generasi penerus bangsa. Maju dan mundurnya bangsa ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa pun akan berdiri tegak. Namun sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka bangsa pun akan ikut goyah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan